Kekeringan mulai melanda Kelurahan Keranggan setelah curah hujan terus menurun dalam beberapa pekan terakhir. Debit air sumur warga menyusut drastis, bahkan sebagian sumur mengering. Warga pun terpaksa memanfaatkan sungai Cisadane untuk mandi dan mencuci setelah sumur warga mengering akibat musim kemarau. Salah seorang warga, Saipudin, mengaku sudah hampir 2 minggu kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur gali yang selama ini menjadi sumber air utama di rumahnya hanya dapat mengalirkan air pada pagi hari. Itu pun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi sumur itu lagi kering. Kalau pagi ada airnya sedikit. Kalau udah siang udah nggak ada. Kalau sore saya mandi di sini. Siang sama sore saya mandi di sini. Karena kan di rumah nggak ada air, jadi ya mandi di kali. Udah gitu aja. Keluarga ada di rumah? Keluarga ada. Tapi gimana? Sama mandi di kali. Cuman ada air kan cuman pagi aja. Jadi untuk siang sama sore kita mandi di kali. Tapi kalau untuk masak sih pagi-pagi itu dipakai buat masak aja. Masak air sama untuk masak dapur. Kalau untuk cuci baju ya ke kali. Mandi. Iya, di kali. Udah berapa lama, Bang? Udah hampir 2 minggu. Iya, udah nggak ada air. Air sih ada, cuma sedikit kalau pagi aja ada. Kalau untuk siang sama sore udah nggak ada. Santik merupakan warga Kampung Koceak, Kelurahan Keranggan, Tangerang Selatan. Ia juga mengalami krisis air bersih. Debit air sumurnya terus menurun hingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia bersama 4 anggota keluarganya mengandalkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan. Iya sama, mati. Maksudnya nggak mati sih, cuman tekor aja. Jadinya kalau misalnya udah ngejalanin pagi, siang nggak ada. Paling ada lagi ntar malam gitu. Jadinya nggak selalu ada gitu, Pak. Iya. Sejak berapa lama? Udah ada kali seminggu mah, lebih. Iya, kurang lebih 2 minggu lah. 2 mingguan. Heeh. Nah ini apa sih mungkin ini tiap tahun begini? Ya kalau kemarau emang iya. Kalau kemarau mah begini. Kondisi ini direspon oleh PLT Lurah Keranggan, Renandi. Menurutnya krisis air bersih saat musim kemarau sudah menjadi persoalan yang berulang di wilayahnya. Kondisi tersebut mulai dirasakan warga sejak kawasan Keranggan berkembang menjadi wilayah perkotaan. Untuk membantu memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan secara rutin mendistribusikan air bersih ke 140 KK yang terdampak krisis air bersih, termasuk mengisi toren-toren air darurat di titik krisis untuk kebutuhan harian warga. Yang terdampak itu ada 7 titik, 3 RT di RW 1, kemudian 3 RW di RW 2, dan 1 RW di RW 5. Estimasi kurang lebih 15 sampai 25 kakak per RT-nya yang terimbas kekeringan. Demikian. 25 Per RT. Betul. Kurang lebih kalau kita ambil rata-rata 20 kali 7 ya, 140 kurang lebih ya kakak. Ya, keseluruhan ya. Menghadapi hal tersebut, ini sebuah tantangan bagi kami dan alhamdulillah kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya dari rekan-rekan BPBD, DLH, dan juga lainnya. Mereka mensupport setiap titik-titik toren air terisi kurang lebih 2.000 liter per torennya. Setiap kurang lebih 2 hari sekali kita bersurat kepada mereka untuk rutin memberikan bantuan air bersih dari Pemkot Tangerang Selatan kepada warga terdampak di 7 titik tersebut rutin 7 hari sekali, dan insya Allah ini akan berlanjut terus hingga bencana kekeringan ini berkurang ya atau hilang. Meski bantuan air bersih terus disalurkan, Saipudin dan Santik berharap ada solusi permanen berupa pembangunan sumur bor umum agar krisis air bersih yang selalu terjadi saat musim kemarau tidak terus berulang. Kalau bantuan sih ada dari pemerintah, itu aja kemarin udah ada bantuan datang ke depan rumah. Cuman nggak tiap hari, kalau bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali. Ada aja bantuan mah. Kemarinnya datang terus tuh, cuman ya kita ambil juga buat
dapur. Iyalah, buat persediaan di rumah. Ya solusinya sih istilahnya dapat air aja kalau pas kemarau gitu. Istilahnya kalau bisa mah diituin air bor buat ke masyarakat biar nggak usah ngebor sendiri. Jadi nggak usah keluar duit kan beli listrik itu. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mengingatkan puncak kemarau diprediksi berlangsung pada Juli hingga September akibat fenomena El Nino yang membuat kondisi cuaca menjadi lebih kering dan rentan memicu kekeringan serta krisis air bersih. Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dan hemat menggunakan air selama musim kemarau. Media Tawadu, Henry Pramudia, The ITV.